Transforming itu punya dua arah panahnya, dua sisi. Dia sendiri mengalami perubahan, dan lewat perubahannya orang sekitarnya semua juga berubah. Pemimpin yang transformatif, dia selalu mengejar mencari hadirat Tuhan. Yang bisa membunuh kebersamaan atau team spirit adalah spirit of me first. Yang bisa membangun tim, kalau kita satu orang susah, semua empati ikut susah sama dia. Satu orang bersuka cita, yang lain ikut bersuka cita. Saya memberi judul bagian ini, apa yang membunuh roh kebersamaan, team spirit. Ya. Roh kebersamaan ini yang digambarkan di dalam 1 Korintus 12 dengan tubuh Kristus. Ya. Digambarkan bagaimana beroperasinya sebuah ibadah berkaitan dengan manifestasi roh. Ini semua kaitannya ditampilkan dalam bagaimana kita perjamuan kudus. Semua ini temanya adalah team spirit, ya, atau kebersamaan, saling mengasihi tubuh Kristus. Jadi mulai pasal 11, ya, terusnya sampai pasal 12 terakhir, temanya adalah kebersamaan. Yang bisa membunuh kebersamaan, yang bisa menghancurkan tubuh Kristus. Itu apa? Ya. Wujudnya apa? Wujudnya ya tadi perjamuan kudus yang kacau, ya, pengoperasian karunia-karunia yang tidak tertib di tempat ibadah, kemudian orang yang tidak mau ada perbedaan dalam gereja, kamu beda maka aku beda, aku bukan bagian daripada gereja ini, dan segala macam. Ya. Yang pertama saya mau lihat beberapa hal tentang kepemimpinan yang saya coba renungkan di pasal 11 1 Korintus. Saya sebut ini transforming leaders. Transforming leaders atau pemimpin yang transformatif itu punya dua sisi. Satu adalah dia sendiri terus berubah, transform, itu berubah. Tapi bersamaan dengan dia berubah jadi lebih baik, dia mengubah orang lain di sekitarnya. Jadi transforming itu punya dua arah panahnya, dua sisi. Dia sendiri mengalami perubahan, dan lewat perubahannya atau hidupnya itu, orang sekitarnya semua juga tertransform, berubah. Ya. Jadi kalau pemimpin yang dirinya tok berubah tapi tidak merubah orang sekitarnya, itu tidak termasuk transforming leaders. Ya. Tapi juga orang-orang yang mungkin lewat khotbahnya, pengajarannya ngerubah orang-orang di sekitarnya, tapi hidupnya tidak berubah, itu juga bukan transforming leaders. Transforming leaders adalah pemimpin yang terus-menerus setiap hari berubah makin serupa dengan Yesus pada saat yang bersamaan. Ya, lewat hidupnya, lewat pelayanannya, lewat apapun yang ada, dia merubah, transform orang-orang di sekitarnya. Ada 4 ciri-cirinya yang saya perhatikan, ya saya renungkan dalam perjalanan hidup saya ikut Tuhan Yesus. Yang pertama saya ambil dari 1 Korintus 11 ayat 1. Ini ayat kayak sendirian gitu. Beberapa ahli tafsir mengatakan, oh harusnya ini ikut pasal 10 tadinya. Tapi apa yang ada sekarang di pasal 11 dimulai dengan teladani aku sebagaimana aku meneladani Kristus. Dalam kita memuridkan orang, dalam kita mementori orang, jalan satu-satunya adalah lewat peneladanan.
Berapa hari yang lalu saya berbicara dengan pendeta-pendeta di Jakarta Utara, ya, yang berbicara tentang bagaimana menolong jemaat bertumbuh ke arah Kristus. Akan sulit kalau kita hanya mengandalkan khotbah hari Minggu saja atau hari Sabtu, ya. Karena apa? Karena kuncinya yang diajarkan oleh Paulus dan oleh Tuhan Yesus adalah teladanilah aku. Kalau meneladani dan kita hanya tampil hari Minggu saja, ya berarti kesempatannya, ya, dari 7 hari cuma diambil sehari, dari sehari 24 jam cuma diambil 2 jam, maka akan sangat kecil sekali kemungkinan terjadi transformasi. Karena transformasi menurut Tuhan Yesus, menurut Paulus di pasal 11 ayat 1 adalah teladani aku seperti aku meneladani Kristus. Ya, banyak pemimpin sekarang tidak berani ngomong seperti Paulus. Ya, banyak pemimpin berkata, ayo teladani Kristus saja. Ya. Tapi Paulus berkata tidak bisa, Yesus tidak kelihatan. Khususnya mereka-mereka yang muda rohani, jadi kita berkata, teladani aku. Tapi kalau kita meladani, tapi kita jarang interaksi dengan orang yang kita pimpin, bohong namanya. Ya. Peneladanan harus kita sering terlihat bersama dengan mereka, bahkan kehidupan pribadi. Kalau kita tampilnya hanya di mimbar, ya tidak bisa ada peneladanan. Jadi nomor satu, ciri-ciri pemimpin yang transforming, baik mentransformasi orang sekitarnya, maupun berubah terus, karena dia terus meneladani Yesus. Ya. Seperti yang itu banyak gelang dipakai, ya. What would Jesus do? Apa yang Yesus mau buat kalau keadaan seperti ini? Apa yang dia buat kalau harus mengambil keputusan dalam konteks seperti ini? Itu meneladani Yesus lewat firman-Nya. Tapi juga dia berkata pada orang-orang lain, teladanilah hidupku. Hai saudara, ini panggilan bukan hanya untuk Paulus. Setiap kita harus berani berkata kepada orang yang kita pimpin, teladani aku. Yang kita kayaknya waduh berat, aku masih banyak salah. Justru itu, yang tidak ada kesempurnaan, kita tidak diminta meneladankan kesempurnaan. Kita diminta menjadi teladan dalam hidup yang otentik. Orang yang kita pimpin perlu tahu bahwa kita juga bisa menghadapi tantangan, bisa salah ambil keputusan, bisa jatuh tapi bangun lagi. Ya, bisa salah kemudian minta maaf, minta ampun, merendahkan diri. Itu yang diteladankan. Jadi nomor satu, peneladanan. Ya, pemimpin yang transformatif, yang saya lihat di sekitar saya adalah orang yang terus bertumbuh karena lihat Yesus, dan dia berani berkata pada orang sekitarnya, teladani aku. Bukan kata-kata sombong, ya, tapi karena dia tahu bahwa tanpa peneladanan tidak mungkin ada transformasi kehidupan. Nomor dua, dikatakan di pasal 11 ayat 7. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran atau gambar dan kemuliaan Allah. Jadi untuk pemimpin-pemimpin ini di sini dalam konteksnya pemimpin keluarga laki-laki, ya, itu ekspektasinya adalah menampilkan, menyinarkan gambar Allah dan kemuliaan Allah. Artinya apa? Kita lihat pemimpin yang transformatif adalah pemimpin yang selalu mengejar kemuliaan Tuhan. Pengen lihat kemuliaan Tuhan. Ya, ikut ibadah berharap lihat kemuliaan Tuhan. Melayani orang di rumah sakit berharap lihat kemuliaan Tuhan. Di rumah, ya, dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan siapapun berharap ada kemuliaan Tuhan. Tiap Kamis berharap ada kemuliaan Tuhan. Jadi mengejar kemuliaan Tuhan dimanapun, apapun yang dikerjakan. Dan yang kedua, kemanapun dia pergi, membawa hadirat Tuhan. Nah kalau dia tidak punya kan tidak bisa dibawa. Hadirat Tuhan datang di mana? Pada saat kita berdoa. Ya. Pada saat Musa naik ke gunung Tuhan, 40 hari dia turun, wajahnya bersinar penuh kemuliaan. Kalau kita kumpul terus dengan Tuhan, lama-lama juga kemuliaannya, hadiratnya itu bersama kita. Jadi kita bawa dari ruang doa ke dunia. Ya. Dari persekutuan dengan Tuhan kita bawakan manapun kita pergi. Hadirat Tuhan kita himpun pada saat kita bersekutu dengan Dia. Jadi pemimpin yang transformatif nomor dua, ya,
Dia selalu mengejar mencari hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan tidak bisa dibeli, ya, tidak bisa tukar dengan uang berapapun juga. Cari hadirat Tuhan. Yang kedua, kemanapun dia pergi, biasanya orang pengen dekat karena apa? Karena dia bawa hadirat Tuhan. Ya. Dari mana dia punya hadirat? Karena dia bersekutu dengan Tuhannya. Banyak bersekutu, stoknya banyak hadirat Tuhan, dia bawa kemana-mana, orang bisa merasakan. Yang ketiga, saya ambil dari 1 Korintus 11 ayat 3. Namun, aku ingin kamu mengerti bahwa kepala setiap laki-laki adalah Kristus. Kepala perempuan adalah laki-laki. Dan kepala Kristus adalah Allah. Nah, saya melihatnya ini sebagai satu akuntabilitas. Banyak orang di dunia sana atau orang-orang Kristen yang karnal, yang kedagingan, keduniawian. Ya. Mereka senang kalau tidak ada yang ngawasi. Ya, mereka merasa sukses kalau menjadi bos di mana tidak ada lagi di atasnya. Tidak harus lapor siapa-siapa, tidak harus diawasi siapa-siapa, tidak bertanggung jawab pada siapa-siapa. Ya, saya pernah interview orang dulu di sebuah lembaga pelayanan, saya tanya, kamu kerjanya apa? Tugasnya apa? Bertanggung jawab pada siapa? Dia bilang, saya hanya bertanggung jawab pada Tuhan saja. Wow. Ya betul, sama Tuhan kita bertanggung jawab, tapi juga kita perlu ada manusia lain. Kepadanya kita bertanggung jawab. Belum lama ini ada seorang hamba Tuhan di Korea cerita kepada saya, Presiden Korea yang sekarang, dia belajar sendiri sampai masuk perguruan tinggi, sampai menjadi lawyer, ya, advokat, semua belajar sendiri semua, ya. Dan waktu dia jadi gubernur, sebelum jadi presiden, di kantornya dia itu dipasang CCTV. Ya. Dia tidak ingin, ya, ada ruangan dalam kantornya gubernur itu yang memberi kesempatan lawan-lawan politiknya untuk bisa nuduh ada sesuatu yang tersembunyi di kantornya. Apa uang bawah meja atau kesepakatan jahat atau apapun juga. Jadi dia sengaja di kantornya dipasang CCTV. Semua orang bisa ngeliat. Ya. Nah ini yang kita sebut akuntabilitas. Banyak orang senang otoritas, tapi kalau otoritas tidak ada akuntabilitasnya ini celaka. Ya. Kalau ada orang yang senang, wah saya senang, tidak ada yang ngawasi saya tidak harus lapor ke siapa-siapa. Ini justru dia bikin lubang untuk peluru iblis bisa masuk ke dadanya. Makanya kalau ada orang di pelayanan di Amerika, dia selalu bentuk board dulu. Ya. Bahkan banyak hamba Tuhan pribadi, saya punya board. Boardnya untuk apa? Walaupun boardnya ini mungkin bukan yang bayari dia, tapi dia mau bertanggung jawab supaya ada pertanggungan jawab. Ya, ada yang ngawasi dia. Akuntabilitas ini banyak diinjak-injak dalam gereja, khususnya gereja-gereja yang karismatik. Nah, ini yang perlu ditegakkan bahwa otoritas itu dari Tuhan, ya, otoritas penting dengan semua tanggung jawab pada otoritasnya. Tetapi kalau tidak ada akuntabilitas, itu bahaya sekali. Ya. Jadi siapapun kita, kenapa kita perlu cari mentor? Supaya kita punya akuntabilitas. Mentor bisa negur kita, bisa ngawasi kita. Kalau kita mau bebas, ya, saya pikir ya kita ini kepala bebas, ya, nggak usah lapor siapa-siapa. Saudara mencelakakan dirimu sendiri dan mencelakakan tubuh Kristus. Jadi otoritas apapun yang kau terima harus ada akuntabilitas. Saya pertanggungjawabkan pada siapa? Sudah bilang pada Tuhan, iya. Tapi juga pada orang lain yang di bumi ini yang bisa meluruskan saya, menegur saya, menuntun saya, dan afirmasi kalau saya buat yang benar. Ya. Akuntabilitas itu dibenci oleh orang-orang yang tidak punya integritas. Orang yang punya integritas tidak hanya senang otoritas, tapi make sure otoritasnya bisa sustainable. Caranya gimana sustainable? Ada akuntabilitasnya. Oke, ini penting buat kita semua. Ya, sepanjang hidup saudara kemudian hari, anak-anakmu, muridmu semua, akuntabilitas bukan dipaksakan orang, tapi kita yang nyari. Karena itu untuk keselamatan kita,
menjalani hidup ini, memimpin. Keempat, yang terakhir, ya, saya ambil dari 1 Korintus 11 ayat 10. Pemimpin yang transformatif, tandanya apa? Ya, dikatakan sehubungan dengan itu, seorang wanita wajib mengenakan otoritas di atas kepalanya. Jadi yang nomor 4, kalau kita mau lihat pemimpin yang transformatif, kita lihat penundukan diri. Pemimpin yang transformatif tahu menundukkan diri. Ya. Submission itu luar biasa kuasanya. Ya. Obedience, submission itu luar biasa. Nah, kadang kita ini Tuhan seringkali kita berdoa, ya, tapi Tuhan tidak jawab-jawab bukan karena Tuhan pelit, ya, bukan karena Tuhan lupa, bukan karena Tuhan mengulur-ulur waktu, bukan. Karena Dia nunggu the time, waktunya, saat kita surrender, saat kita submit pada otoritasnya Tuhan. The power of submission. Kalau kita tidak tahu caranya tunduk pada pemimpin di atas kita, ya, maka kita mimpinnya juga akan ngawur. Ya. Lebih banyak rebelliousnya, mau-mau kita sendiri. Jadi tanda yang keempat dari pemimpin yang transformatif, kalau sudah mau cari mentor, lihat pemimpin-pemimpin yang transformatif. Ya, 4 tandanya ini. Cari pemimpin yang tahu bagaimana menundukkan diri pada otoritas di atasnya. Bukan mau menang-menangan sendiri. Ya, kita lihat aja, kita lihat pejabat-pejabat publik. Ada ndak 4 tanda ini? Ya, biasanya di politik, di mana-mana orang ingin ngangkat dirinya sendiri. Ya, bahkan kadang-kadang saya juga pernah ngalami seperti ini. Kita ngangkat diri sendiri seakan-akan kita lebih hebat dari pimpinan-pimpinan kita. Nah, transformatif yang kita cari adalah tahu cara menundukkan diri kepada otoritas di atas kita. Ya, tidak selalu berontak rebellious. Apa yang membinasakan, membunuh roh kebersamaan, team spirit, ya, tubuh Kristus, yang menyebabkan kacaunya perjamuan kudus di Korintus, yang menyebabkan tidak ada submission di keluarga-keluarga dalam ibadah, yang menyebabkan kacaunya pengungkapan karunia-karunia dalam ibadah, ya, itu semua yang menyebabkan apa? Yang membunuh persatuan, yang membunuh team spirit itu apa saja? Yang pertama, menurut saya adalah terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketujuh. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kebaikan bersama. Ya, di ayat lain dikatakan untuk membangun tubuh Kristus, untuk kebaikan bersama. Jadi yang bisa membunuh kebersamaan atau team spirit adalah spirit of me first. Ya, yang penting aku duluan. Kepentinganku lebih penting dari kepentingan orang lain. Doaku lebih utama doanya orang lain. Kebutuhanku lebih penting daripada kebutuhannya orang lain. Me first, me first. Yang orang-orang punya me first ini biasanya dalam kebersamaan di pelayanan di gereja akan selalu bertanya, so what is it for me? Aku dapat apa? Ya. Kenapa bukan aku duluan? Selalu me first, me first, me first. Ini roh pertama yang membinasakan kebersamaan, persatuan tubuh Kristus. Ya. Me first itu bisa berarti my gift, karuniaku duluan, lebih penting. Ya, itu artinya bisa juga bahwa fungsiku, pelayananku lebih penting dalam gereja. Harus dapat budget lebih besar, ya, perhatian lebih, dapat jam di panggung lebih banyak dan segala macam. Me first. Ya, kemarin hari Sabtu yang lalu seorang pendeta share, ya, ada anak muda yang senang kalau suruh main musik, ya, senang kalau suruh manggung, ya. Tapi ya, dia selalu mikirnya me first. Dia merasa dia paling bisa main musik, jadi kesempatan pertama harus dia dulu. Ya. Tapi minggu-minggu lain di mana dia tidak melayani, tidak pernah nongol di gereja. Ya, ya ini roh yang tidak bisa untuk membangun. Semua karunia itu ada untuk kebaikan bersama. Ya, untuk kebaikan bersama. Jadi lawan katanya itu adalah roh yang me first. What is it for me? Apa yang aku bakal dapat kalau begini? Ya, harusnya aku dapat lebih dan seterusnya. Yang nomor 2 dikatakan di 1 Korintus 12 ayat 15.
Jika kaki berkata, karena aku bukan tangan, jadi aku bukan bagian dari tubuh, tidak berarti ia bukan bagian dari tubuh. Jadi ada roh yang mengatakan bahwa kita hanya bisa bersatu kalau kita seragam semua, sama semua. Roh uniformity, ya. Maunya semua orang kayak saya. Kamu tidak siap mimpin kalau belum kayak saya. Kamu tidak bisa tanggung jawab kalau belum seperti saya. Hanya orang model saya yang bisa mimpin dengan baik. Orang yang modelnya lain tidak bisa. Semua maunya uniform, tidak ada perbedaan, tidak ada diversity. Ya. Roh yang selalu menuntut keseragaman, semua sama ini menghancurkan roh kebersamaan atau team spirit. Ya. Karena team spirit itu ada karena keberagaman. Seorang teman pengusaha dia bilang, saya kalau mau kongsi dengan orang, ya kalau kongsi dengan orang yang sama persis seperti saya, ya tidak ada gunanya. Apa yang saya pikirkan, dia pikirkan, terus nilai tambahnya apa? Ya. Cari orang memang yang beda. Presiden yang paling dikagumi di Amerika namanya Abraham Lincoln. Ya, waktu dia mencalonkan jadi presiden, ya, sekitar tahun 18 berapa 50 berapa gitu, 1860-an kira-kira sebelum itu, ya, ada 4 lawyer hebat yang melawan dia. Ya. Tapi dia kepilih. Waktu dia kepilih, langkah pertamanya lawan-lawan politiknya diangkat semua jadi pembantunya dia. Ya. Orang kaget semua. Ya, kenapa begitu? Karena dia lihat bahwa ini orang punya potensi walaupun beda sama dia, tapi perbedaan itu bisa melengkapi kekurangannya dia. Pelawan politiknya paling kenceng namanya Seward diangkat jadi Secretary of State gitu, orang kedua setelah wakil presiden. Orang ini yang pertama, orang pinter dia ngagumi. Oh, Lincoln ini ternyata dulunya saya pikir orang bodoh. Bapaknya tukang sepatu, ternyata dia orang pinter. Buktinya apa? Semua orang yang dia angkat, yang dia hire, ya, yang dia rekrut, semua lebih pintar dari dia. Ya. Jadi ini orang pintar karena dia milih orang-orang yang semuanya untuk bantuin dia lebih pintar dari dia. Walaupun beda-beda semua pandangannya, memperkaya, menjadikan Lincoln presiden yang paling dihormati selain George Washington, presiden yang pertama. Jadi yang mematikan roh kebersamaan adalah kalau kita menuntut semua orang sama seperti kita. Nah, biasanya orang yang menuntut begini tidak punya sense of belonging. Ya, dia merasa karena aku bukan tangan, aku bukan bagian dari sini. Tidak punya rasa belonging, tidak punya rasa ownership terhadap kebersamaan tubuh Kristus. Jadi sudah bisa lihat yang menghancurkan adalah orang yang tidak bisa mentolerir perbedaan. Dipangkas semua tanpa sadar refleksinya, pengennya semua sama kayak dia. Yang ketiga, di 1 Korintus 12:21, sebab itu mata tidak bisa berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkanmu. Atau lagi kepala kepada kaki, aku tidak membutuhkanmu. Yang ketiga, roh yang membunuh kesatuan, kebersamaan tubuh Kristus adalah roh yang independen, ya, bukan yang interdependent. Tubuh Kristus itu seperti rantai, interdependen, satu bergantung pada yang lain. Nah, kalau ada pemimpin yang independen, ya, tidak mau bergantung kepada timnya yang lain, anggota tubuh Kristus, itu merusak kebersamaan, merusak kesatuan, merusak tubuh Kristus. Ya, pemimpin yang tidak interdependen atau yang independen ini biasanya yang jalan sendiri. Maunya jalan sendiri, tidak mau tunduk, tidak ada submission. Kalau cocok sama dia, dia ikut, tidak cocok dia pergi. Jalan sendiri. Ya. Roh independen dalam teamwork itu buruk sekali. Saudara main olahraga hoki, main olahraga sepak bola, main American football, semua basket. Kalau ada roh yang independen seperti ini, menghancurkan. Timnya tidak akan jalan. Mau pinter-pinter kayak apa, tidak bakal menang. Ya, roh independen itu berbahaya. Yang dibutuhkan interdependent, saling bergantung. Satu berkata, aku butuh engkau untuk bisa berperan lebih berarti. Semua harus berkata pada yang lain, I need you. Ya, without you, tim ini tidak akan berhasil. Tanpamu, kita tidak akan bisa finish well. Karena orang semua dikatakan dibutuhkan, maka semua orang kan punya rasa belonging. Ya, semua dibutuhkan.
Yang keempat, yang terakhir, saya ambil dari pasal 12 ayat 25-26. Supaya tidak ada perpecahan dalam tubuh, melainkan supaya anggota-anggota itu dapat memperhatikan satu dengan yang lain. Jika satu anggota menderita, semua anggota menderita bersamanya. Jika satu anggota dimuliakan, semua anggota bersukacita bersamanya. Jadi yang keempat, yang membunuh kesatuan, kebersamaan, tim spirit adalah roh yang indifference, tidak peduli, tidak care, tidak pusing dengan apa yang dialami anggota tim yang lain. Yang bisa membangun tim, kalau kita satu orang susah, semua empati ikut susah sama dia. Satu orang bersukacita, yang lain ikut bersukacita. Kalau kita tidak pusing dengan yang lain, maka itu sesungguhnya menghancurkan kesatuan, menghancurkan tim spirit. Nah, saudara, saya tidak berharap satupun dari saudara sebagai pemimpin yang jalan sendirian. Saudara tidak akan berdampak. Semua yang bawa dampak kekal selalu dikerjakan oleh tim. Nah, kita harus melatih diri kita setiap hari karena secara natural kita ini maunya independen, daging kita ini. Ya. Maunya fokusnya ke dalam, tidak peduli orang lain. Ya. Apain orang lain susah, kita ikut susah, senang ikut senang. Tapi justru itulah kita perlu melatih daging kita tiap hari, ya, supaya kita meningkatkan efektivitas tim, bukan malah membunuh tim spiritnya. Ya, kita perlu refleksi lihat hidup kita, empat hal ini. Apakah roh me first itu ada dalam kita? Ya. Apakah roh indifference ada pada kita? Apakah roh independence ada pada kita? Apakah roh yang uniformity ada pada kita? Nah, ada quote yang bagus, saya tidak pernah lupa. Waktu anak saya yang bungsu Joe, pertama kali waktu dia umur 10 tahun, dia diangkat jadi wakil ketua regu di Boy Scout di Amerika. Terus dia diminta untuk training leadership sehari. Saya antar pagi-pagi, saya jemput jam 5 atau setengah 6 sore. Umur 10 tahun, di training seharian tentang. Waktu saya jemput, saya tanya, loh kamu ini belajar apa? Masa anak 10 tahun belajar leadership? Dia nyebutkan 3 hal, tapi yang pertama dia bilang ini, dalam sebuah tim yang paling lemah, itu yang paling penting. Karena kayak rantai, itu kekuatan rantai sepenuhnya bergantung kepada kaitan yang paling lemah. Marcus Gray berkata, a team is only as strong its weakest link. Jadi tingkat kekuatan sebuah tim itu diukur dari kekuatan anggotanya yang paling lemah. Terus sebabnya semua harus gandengan tangan supaya yang paling lemah bisa menimba kekuatan daripada yang lain. Tidak dibiarkan lemah. Kalau yang lemah ini kemudian patah, semua rantainya berantakan semua. Tidak ada pekerjaan kekal yang Tuhan izinkan terjadi di bumi tanpa tim, tanpa komunitas, tanpa kebersamaan.